explain ya. Hari ini I would like to teach you about descriptive text. Ya, oke. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, before we are going to teach you, I would like to ask you to pray first ya. Kita berdoa bersama sebelum kita awali pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. How are you today, students? Are you okay? I'm okay. Okay, thank you. I hope you are always in the best condition, right? Okay. Today, Mr. Gunto would like to teach you about descriptive text. Ya, do you know descriptive text? Kalian tahu descriptive text? Descriptive text adalah sebuah teks yang bercerita tentang apa? Yang bercerita tentang apa? Descriptive text ceritanya tentang apa? Bukan suatu barang atau Iya, Sabira, tentang apa? mendasar. Penjelasan ya, sifat-sifat ya, suatu benda ya, jenis-jenis suatu benda ya. Jadi yang menjelaskan sesuatu hal bisa berupa benda, apa ini, orang, binatang atau sebuah tempat. Oke? Nah, sekarang anak-anak di negara manapun tanpa terkecuali di belahan dunia ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Nah, termasuk di negara kita, ya, COVID-19 ini lagi mewabah, ya, merupakan pandemi. Nah, untuk itu kita berupaya how to prevent, how to protect, ya, how to protect, how to prevent from the disease, ya, the COVID disease, COVID-19 disease. Bagaimana kita berupaya, we want to try, ya, we are trying to protect our body, our health. Kita mencoba untuk melindungi diri kita, melindungi kesehatan kita dari from the COVID disease, ya, COVID-19 disease, ya, dari penyakit COVID-19. Nah, salah satu di antaranya kita bisa membuat, ya, we can make, ya, we effort to make, ya, kita berusaha, we make a soft drink, ya, you can make some soft drink. Kalian bisa membuat minuman ringan, ya, that is, yaitu herbal drink, minuman herbal. Nah, the herbal can be consist of empon-empon, ya. Nah, jadi herbalnya itu bisa terdiri dari empon-empon. Bahasa Inggrisnya empon-empon itu ya empon-empon, ya. Nah, jadi empon-empon bisa berupa kunyit, ya, kurkuma itu tadi, kemudian apa? Jahe, kemudian kencur, ya. Itu materialnya. Nah, di sini semua material tadi bisa kalian dapatkan di mana? Di rumah kalian masing-masing. Mungkin kalau di rumah kalian yang punya lahan biasanya ditanami dengan apa itu? Toga, ya, tanaman toga, ya, tanaman obat keluarga, ya kan? Nah, mungkin kalian bisa memanen, bisa mengambil kunirnya atau kunyitnya itu, kemudian jahenya, bisa jahe yang merah atau jahe yang biasa putih itu, sama kencurnya. Nah, ya, kalian bisa nanti mencoba mempraktekkan. Silakan you try to practice how to make herbal drink. Oke? Ya, bisa membuat minuman herbal ini nanti di rumah kalian masing-masing. Nah,
Anda mencoba mempraktekkan, tidak usah terlalu banyak, mungkin mencoba untuk membuat 1 gelas saja. Nah, oke. Nah, bahan-bahan bakunya terdiri dari apa tadi? Bisa berupa apa tadi? Kunyit. Kunyit, oke, Mas Bima. Kemudian apa lagi, Mas Irwan? Jahe. Jahe, ya Mbak Sabira, jahe. Oke, yang lain lagi apa? Kencur, ya. Nah, silakan. Nanti urut-urutannya bagaimana, ya? Kalian persiapkan materialnya, bahan-bahannya, ya. Nah, mungkin dikupas dulu, kemudian setelah itu diiris-iris, ya, menjadi potongan-potongan kecil itu. Selanjutnya nanti digodok, ya kan. Nah, nanti semuanya itu nanti kamu coba dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ya. Gunakan bahasa Inggris, ditulis ke dalam bahasa Inggris dengan bahasa yang sederhana, nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi, yang simple, ya. Kalian nanti bisa melihat contohnya di video-video YouTube yang banyak beredar di YouTube. Kalian bisa lihat dulu. Nanti kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. So, descriptive text, kalian bisa menerangkan nanti bagaimana membuat minuman herbal. Kalian jelaskan, ya, yang sederhana saja, tidak usah yang rumit. Mungkin materialnya tidak usah terlalu banyak, jahe, kemudian kunyit, kemudian ditambah lagi kencur. Sudah itu saja. Nanti dipraktekkan di rumah kalian. Oke, sampai di sini. Siapa yang mau bertanya? Enggak. Enggak ada ya, Mas Irwan? Ya. Jadi kalau kalian nanti terbiasa minum minuman herbal itu setiap pagi, sehari sekali, pagi, entah sore, entah siang, akan menjaga, melindungi kalian dari pandemi COVID-19 atau penyakit COVID-19 itu. Ya. Oke, sekarang kembali lagi ke descriptive text. Jangan lupa, ya, descriptive text itu, ya, kemarin kan sudah saya berikan contohnya, ya. Nah, generic structure-nya apa? Harus ada generic structure-nya. Generic structure-nya itu berupa identification dan description. Ya, deskripsi. Identification-nya terletak di mana? Di awal kalimat atau di awal paragraph. In the beginning of the sentences or in the beginning of the paragraph. Ya, maybe in the first, ya. It should be in the first paragraph or in the first sentence. Jadi di awal kalimat atau di awal paragraf. Jadi di awal kalimat atau awal paragraf itu berupa identification. Ya. Nah, berikutnya baru description. Kamu deskripsikan. Oh, kunir itu bla 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 bla, tanaman yang bagaimana. Nah, kemudian kencur itu tanaman yang bagaimana. Ya kan? Kemudian jahe itu bagaimana. Nah, selanjutnya semua tanaman itu bisa kita gunakan untuk membuat sebuah minuman ringan, ya, yang merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mencegah supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19. Seperti itu. Oke. Ada yang kira-kira ditanyakan? Kemarin saya mengirimkan tugas. Nanti akan saya kirimkan tugas, ya, lewat WA. Seperti biasa, karena kita belum menggunakan
Microsoft 365, ya belum Teams, ya ini karena masih Bapak Ibu gurunya masih dilatih, ya belum selancar menggunakan Meet ini, masih gradul-gradul, jadi masih tertatih-tatih, belum terbiasa menggunakan Teams. Nanti kalau sudah Bapak Ibu guru sudah mulai lancar menggunakan Teams, nanti kita bergeser menggunakan Microsoft 365. Ya, jangan sampai kalian lupa dengan apa itu? Akunnya dan passwordnya. Jangan sampai lupa ya, disimpan password untuk 365. Microsoft 365 jangan sampai kalian lupa. Makanya dicatat di HP-nya atau di buku catatannya. Sehingga nanti ketika kita berpindah ke Microsoft 365, kalian sudah tidak kebingungan lagi bertanya, Pak kok nggak bisa masuk, Pak kok nggak bisa begini, akunnya salah dan sebagainya, ya disimpan akunnya. Oke, now we go back to our discussion, ya diskusi kita tentang descriptive text tadi yang berkaitan dengan how to describe the kunyit atau bahasa Latinnya apa? Yang tahu bahasa Latinnya kunir apa? Kurkuma ya. Ya, kurkuma ya. Ya, kurkuma. Itu bagaimana kalian mendeskripsikan kurkuma. Nah, kemudian ada yang bisa boleh mendeskripsikan nanti kencur. Nah, kemudian mendeskripsikan boleh juga mendeskripsikan tentang jahe. Nah, kamu deskripsikan. Jahe itu berguna untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kencur juga demikian. Nah, kemudian tanaman kencur itu ditanam di sini, di dataran rendah dan sebagainya. Ya, nggak usah panjang-panjang, mungkin cukup 10 kalimat. Ya, oke. Nah, selanjutnya nanti semua itu bahan kita olah menjadi apa? Tadi minuman ringan. Nah, dari minuman ringan itu bisa kalian deskripsikan. Ya, we have already make a soft drink that is herbal soft drink. Mungkin seperti itu. The herbal soft drink is bla 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 bla, seperti itu. Nanti kalian deskripsikan yang sederhana 5 atau 10 kalimat saja. Ya. Oke, kira-kira bisa dimengerti anak-anak? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan sedikit descriptive text. Itu banyak menggunakan kalimat yang tensesnya berupa simple present. Apa anak-anak tensesnya simple present? Ya, tenses simple present itu digunakan untuk apa? Untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau untuk menyatakan kebenaran umum. Ya, nah, tenses ini sangat berpengaruh di dalam bahasa Inggris, itu sangat berpengaruh sekali. Karena apa sih tenses itu? Tenses itu adalah perubahan kata kerja yang disebabkan oleh adanya perubahan waktu. Jadi kalau kalian ngomong waktu sekarang dengan waktu kemarin, itu akan berbeda. Kalau bahasa Indonesia kan nggak mengenal. Contoh ya, contoh saja. Kemarin saya pergi ke kebun binatang. Kata kerjanya, kalimat yang berbunyi kemarin saya pergi ke kebun binatang. Atau saya pergi ke kebun binatang kemarin. Kata kerjanya yang mana? Halo? Irwan? Sabrina? Yang lain? Bima? Kata kerjanya kalimat yang saya ucapkan. Saya pergi ke kebun binatang kemarin. Kata kerjanya yang mana? Pergi. Pergi. Nah, saya pergi ke kebun binatang kemarin. Pergi ya. Oke, ingat-ingat. Sekarang, saya pergi ke kebun binatang saat ini. Hari ini saya pergi ke kebun binatang. Kata kerjanya yang mana? Pergi. Sama kan berarti? Sama atau tidak sama? Kata kerja yang digunakan antara keterangan waktu kemarin dengan saat ini atau hari ini sama atau tidak?
Sama kan? Oke. Tapi coba perhatikan kalau di dalam bahasa Inggris itu bunyinya menjadi begini. I went to the zoo yesterday. Kata kerjanya when. I went to the zoo yesterday. Yang saya pergi ke kebun binatang kemarin itu bunyinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi I went to the zoo yesterday. Kata kerjanya when. Tapi kalau hari ini, today, I go to the zoo. Kata kerjanya go. Oh, berarti berbeda kan? Kalau hari ini pakai go, kalau kemarin itu pakai when. Nah, kata kerja di dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3. Kata kerja bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Nah, sekarang kita kaitkan dengan descriptive text tadi. Itu kita menggunakan kata kerja bentuk 1, yaitu bentuk saat ini. Ya, bentuk present. Saat ini itu present. Nah, rumus kalimatnya bagaimana untuk membuat kalimatnya? Subjek ditambah kata kerja. Bentuk 1 ditambah titik-titik. Ya, bisa objek, bisa keterangan. Ya. Nah, oke, sampai sini. Siapa yang masih bingung? Nah, nanti kalian ketika membuat atau menjelaskan, you describe or you explain how to make soft drink, or what is soft drink, herbal soft drink, apa itu minuman ringan herbal itu, kalian jelaskan, you explain, you describe or you explain. Nah, itu semuanya nanti kata kerjanya yang digunakan kata kerja bentuk 1, atau tensesnya itu menggunakan tenses simple present. Oke, sampai di sini pelan-pelan dulu. Ini agak sedikit sulit tenses simple present ini ya, pelan-pelan. Oke, ada yang ditanyakan kira-kira? Ada lagi yang ditanyakan? Coba kameranya dinyalakan lagi kameranya. Saya ambil fotonya, ya. Saya ambil foto. Ini sudah saya rekam loh ya. Ya, oke. Silakan dinyalakan dulu. Yang lain nggak mau nyalakan ini. Ayo dinyalakan sebentar. Oke, sebentar. Oke. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan, anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke ya. Kita akhiri saja ya pertemuannya. Nanti tugas kalian akan saya kirim lewat WA di grup ya. Silakan dikerjakan. Nanti jawabannya dikirim ke classroom. Oke? Ya, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan Pak Gun ucapkan terima kasih kalian bisa bergabung kembali untuk pertemuan kita yang kesekian kalinya ya. Oke, thank you. See you tomorrow ya. Sampai jumpa besok. Goodbye, good morning, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.